rekan-rekan bantuan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Petrus Purba dan di Medan. Tadi kami berangkat jam 4 tepat dari Medan. Ternyata Tuhan pimpin kita belum terlambat. Rombongan tahu tuh berapa orang? Berapa orang? Nah, 7. Ya, maaf saya nggak panggil nama masing-masing dari mana saya belum tahu. Ini pertama kali saya di Kabupaten Madura ya. Ini pertama kali bolak-balik ke Sumatera Utara. Ini kali pertama. Puji Tuhan, baik kita belajar. Saya pun nggak tahu Petrus siapa yang milih tema. Siapa yang milih tema? Ini bagus. Gembala sini. Oh, gembala. Gembala mana? Oh, di situ. Ya. Oke. Jadi gembala memilih tema ini. Pemimpin yang mau mendengar, mau membimbing, dan mau memulihkan. Selama saya melayani, belum pernah dapat tema ini. Ini tema bagus. Ulangi temanya. Pemimpin yang mendengar, membimbing, dan memulihkan. Saudara sadar nggak kecenderungan kita lebih banyak ngomong daripada mendengar? Ya. Apalagi yang terhadap ibu. Amin. Ya toh, ternyata manusia ini punya kebiasaan ampun. Kalau suruh Bapak mendengar itu susah, tapi kalau ngomong maka itu salah satu kerusakan gereja. Karena dalam gereja banyak mulut ember. Betul tidak? Hal kecil dalam 2 jam, wah sudah jadi besar. Karena ngomong, lu ya atau tidak? Ini salah satu kerusakan gereja ketika mulut ember. Terima kasih Pak. Masih Timuriko betul sekali. Bayangkan, Tuhan Yesus memerintahkan kita sebelum dia naik ke surga. Apa perintahnya? Pergilah kamu. Nah, ibu cepetan. Pergilah kamu dari semua bangsa muridku, jadikan semua. Beritakan Injil itu dan jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan apa yang ajarkan. Ini perintah. Tapi faktanya, ayo jujur ya, yang di rumah juga suara saya jelas nggak? Instagram, Facebook, Petrus Purba akan jadi operator saya. Udah jelas suaranya karena sokong gembang. Kamu semua Instagram, Facebook. Tuhan Yesus menyuruh kita pergi untuk memberitakan Injil. Cerita tentang dia, betul? Memberitakan namanya. Saya minta semua kita jawab dengan jujur. Kita yang dapat perintah seperti itu, jujur ya, percaya orang jujur diberkati. Namanya ini dulu. Ayo ngaku. Lebih gampang memberitakan Yesus atau lebih gampang memberitakan jeleknya orang lain? Emang jeleknya orang lain. Masalah. Saudara ini jahat. Pertanyaan kedua, jawabannya sama. Mana lebih mudah menceritakan tentang Tuhan Yesus atau menceritakan salahnya orang lain? Saya tanya kok tersinggung, pasti tersinggung. Saya tanya, mana lebih mudah menceritakan tentang Tuhan Yesus atau menceritakan jeleknya orang lain? Menceritakan jeleknya orang lain. Yang ketiga, orang tukang gosip, tahu gosip? Itu musuhnya gospel. Gospel itu apa? Injil. Jadi musuh gospel bukan setan, tapi
mulut-mulut ember itu. Betul enggak? Yang ketiga tadi. Seringkali kita tidak pernah jelas sesuatu yang terjadi atas seorang itu, kita nggak jelas. Cuma katanya, betul? Katanya. Tapi kurang ajarnya kita. Hanya katanya. Enggak jelas terjadi apa dengan orang itu. Tapi mulut ember ini sudah. Nah, juga nggak ngaku sudah Pak. Melebar kemana-mana. Dan celakanya lagi, yang kita omongin itu kita tidak kenal. Mana saja itu? Oke saja. Pernah nggak itu terjadi? Bertobat. Yakobus 3 mengajarkan dari satu sumber tidak boleh keluar dua mata air. Loh, ya atau tidak? Itu Yakobus 3. Satu-satunya penyebab. Izinkan saya berkata ini. Satu-satunya penyebab mengapa mulut kita ketika memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang firman gak tajam. Sebab mulut yang sama dipakai untuk ngomongin orang lain. Maaf rekan-rekan gembala yang mengikuti di rumah juga. Pernah nggak saudara dengar ada orang ngomong begitu? Saya mikir, kenapa? Kalau di rumah susah nanti, di gereja kok gampang. Yuk, saya tanya pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Sering. Sebabnya ini, ketika kita yang harusnya hanya memberitakan kebenaran, bukan memberitakan gosip, bukan memberitakan berita yang kita tidak tahu jelas. Ketika mulut ini harus mengeluarkan kebenaran dari satu mata air yang sama, tapi kalau di waktu-waktu tertentu mulut ini menjelekkan orang, cerita tentang orang, percayalah, mulut hamba Tuhan ini gak akan tajam. Baru khotbah 5 menit sudah tidur di jemaat. Lebih baik langsung aminkan, pulang cari bapak tua. Daripada di gereja tidur. Maaf saya ngomong ini. Ini mengerikan. Sudah tiap hari sibuk dalam tanggung jawab saya. Kebaktian cuma sekali seminggu. Yang harusnya seminggu sekali itu kita diisi oleh kebenaran. Tetapi kita datang ke ibadah bukan kebenaran yang telah, tapi obat tidur yang nyenyak sekali. Lalu jemaat pulang itu bingung. Ini khotbahnya tentang apa ya? 5 orang ditanyain, jawabannya sama. Aku juga gak ngerti. Tadi pendeta itu khotbah. Jawab. Penyebabnya karena mulut kita najis. Walaupun saudara tidak pernah maki-maki, tidak pernah bicara kotor, tetapi kalau suka bicarakan jeleknya orang lain, yakinkan mulut ini najis. Jangan. Nah, hamba Tuhan seperti ini tidak akan bisa menggenapi 3 hal: mendengar, membimbing, memulihkan. Kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa menuntun dirinya. Bagaimana dia nggak bisa bimbing dirinya, mulutnya kotor? Lalu coba ngomong firman. Munafik. Ini dia. Kemunafikan kita menyebabkan
kuasa firman jadi tumpul agak tajam. Saudara, tukang gosip itu paling suka kalau kulaan gosip. Kata kulaan ini ya, kalau orang dari kamu, lalu tahu kulaan orang sini bilang kulaan juga benar. Apa itu? Beli barang terus dijual lagi. Apa ya? Istilahnya apa di sini? Ngecer. Ngecer itu saya nggak tahu ya. Kok Jawa bilang kulaan. Nah, tukang gosip paling suka ngecer. Cari bang yang untuk diceritakan. Akan ini ada. Dan seringkali bahan gosip itu belum tentu betul. Benar tidak? Karena seringkali salah. Cuma katanya. Nah, salah satu kesukaan tukang gosip, kalau diajak bicara gosip, ada tambahan. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Oh iya dia apa? Ayo mau coba. Itu nggak tukang gosip itu. Ini bertobat, ini merusak Injil, ini merusak. Maaf Pak. Nah, Roh Kudus, kenapa mereka dua? Yang IG-nya terbagi 2 layar, kenapa ya? IG-nya kenapa? Terbagi dua, yang terbagi dua. Oh, berarti ada yang salah pencet tadi. Coba. Ini suruh keluar siapa ya? Oh mungkin, maaf. Mana ya kok? Nggak bisa ya? Aduh, gimana mencetnya? Tadi nggak usah dipencet kalau bukan wave. Oh bukan. Ini kali. Mana ini? Oh, malah mati. Ntar pencet apa ini tadi? Mungkin tadi bukan wave, tapi kepencet. Ini kan. Esap jangan lagi. Jangan. Kalau di esap diterima lagi. Terang gak, Vin? Ngurangin ini. Apa? Dikeluarin jangan. Jangan ya? Keluar dulu. Oh bisa itu udah. Oh sudah. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Suatu kali saudara, Roh Kudus mengajar saya tajam sekali. Dan ya jangan sekali-kali kamu mau mendengar kalau ada orang ngajak bicara kamu dengan tambahan. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Tukang gosip kedepannya katakan amin. Amin. Wah, tukang gosip paling suka kalau ada berita, kalau ada tambahan jangan beritahu orang lain. Saya tanya, kenapa kau boleh didengar? Dengar. Aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Berarti sudah dianggap orang atau bukan? Sudah dianggap orang atau bukan? Beritanya, aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Belum tahu berita. Jadi dia nggak boleh tahu Orang lain. orang lain. Berarti kalau saudara terima berita itu, ini orang kurang ajar. Saudara tidak dianggap orang. Loh ya atau tidak? Yang tidak boleh tahu hanya orang. Ini kurang ajar. Kalau saudara diajak orang ngomong seperti itu, cepat lepas takut. Tanpa pipi kanan 14 kali, pipi kiri 13 kali, suruh diam. Nggak ada yang lain. Ini berita-berita yang salah. Jadi sekarang kita tahu mengapa kita nggak bisa membimbing orang, kita nggak bisa memulihkan orang, karena ada yang nggak kudus di hidup ini. Mulut. Membimbing orang pakai mulut. Memulihkan orang pakai mulut kita. Jadi hari ini stop gosip. Ada orang aja ngomong begitu lalu dia berikan roti supaya ke mulutnya supaya dia. Amin aja. Amin.
yakinlah kalau saudara begitu pada mulut ember ini, Tuhan tidak menganggap saudara dosa. Karena orang ini yang berdosa. Setuju? Ini kaidah setuju yang bersama saudara. Serius. Ingat Yakobus 3, dari satu sumber tidak boleh keluar dua mata air. Harus sama. Kalau mulut kita dipakai sebagai pemberita kebenaran, jangan jadi pemberita kejahatan. Ya. Yohanes 7:38. Ini yang membuat dunia akan sembuh. Ini yang membuat dunia akan pulih. Ini yang membuat dunia akan menerima kesegaran yang luar biasa. Di Multimedia ada ayatnya bisa ditayangkan. Yohanes 7 ayat 38. Ini yang dunia butuhkan. Kita lihat dulu ayatnya. Baca sama-sama, betul itu sudah. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada enggak kehidupan tidak membutuhkan air? Jawab, ada enggak kehidupan enggak butuh air? Apalagi ini daerah perkebunan sawit. Sebetulnya pohon sawit itu merusak sumber air, karena sawit itu menghapus air luar biasa. Nah, bahaya bukan cuma yang hidup butuh air, orang mati aja butuh mandi. Enggak. Ibu yang baju merah, duduk aja, tinggal firman urusan makan nanti saya nggak mau. Duduk aja dulu, sudah ibu duduk dengan firman ya. Ayo sebagai abang kita. Jadi kalau kita melihat ayat ini, jangan ganggu, please. Saya nggak mau. Kalau waktu firman disampaikan, jangan urusan makanan dan cuma 3 jam jadi tali dalam nama Yesus. Lebih baik urus makanan yang lebih hidupnya tetap. Begitu saya tegas, stop, tidak boleh ada ibu keluar masuk. Ibu diam, ibu, duduk, ibu, duduk, stop. Jangan urus makanan. Ini waktunya dengar firman. Saya kalau diundang bicara, saya selalu tanya, pakai makan enggak? Ya, kalau pakai makan saya larang gereja untuk ibu-ibu yang masak. Kasihan enggak dengar firman. Lebih baik beli memberkati orang lain. Oke, itu stop, tidak belajar dulu orang masuk dulu. Maaf. Saya ulang, dengar ini baik. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, cuma satu tandanya, cuma satu akibatnya, cuma satu dampak. Dari hati orang yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan doanya panjang, bukan puasanya berani, bukan rajin baca Alkitab, bukan aktif khotbah, baca, tapi ada Aliran dari hatinya mengalir keluar aliran air hidup. Jadi semua orang yang berjumpa kita harus mengalami kesegaran. Amen. Dan bukan cuma satu air, nggak tahu berapa banyak Aliran. aliran. Maka itu kalau ada orang lemes, orang loyo, ketemu kita makin loyo, yang kita air selokan. Betul nggak? Betul. Bukan air itu, Betul. air beracun. Tapi kalau ada orang yang loyo, orang
Amin, amin, haleluya. Karena air hidup itu membawa hidup. Jadi bukan perkara besar, bukan perkara yang berat. Hanya percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Cuma itu. Bayangkan kemanapun kita pergi, air hidup itu akan mengalir lewat hidup. Bahkan orang mati pun akan dibangkitkan karena segala. Amin. Maka prinsip ini dalam hidup ini. Karena ini luar biasa. Percaya? Amin. Oke. Masih ingat gak peristiwa pertama kali Petrus berjumpa Yesus setelah kebangkitan? Di mana perjumpaannya? Pantai apa? Danau Galilea. Itu pertama kali Petrus jumpa Yesus setelah kebangkitan. Berapa kali Petrus nyata Yesus? Lebih. Nah, 7 kali. Kita lihat lagi. 3 kali yang pertama itu memang tercatat di halaman rumah imam besar Kayafas sebelum ayat berpokok, dan itu terbukti. Yang keempat, ketika Maria Magdalena, murid yang pertama kali ngecek ke kubur untuk memberi rempah-rempah supaya mayatnya nggak busuk, itu tradisi mereka. Terkejut Maria Magdalena, kuburnya kosong, pintu kubur dari batu besar itu sudah gelinding. Siapa yang buka ini? Malaikat memberitahu, gurumu nggak ada di sini. Dia lari kembali ke kota, menemui murid-murid yang lain termasuk Petrus. Percaya nggak Petrus? Tidak. Itu keempat. Maria ibu Yesus mendengar cerita kebangkitan. Dia pun ngecek ke kubur, mengajak murid-murid perempuan yang lain. Betul. Ketika Maria ibu Yesus melihat fakta Yesus bangkit, balik lagi memberitahu yang lain. Petrus percaya? Tidak. 5. Keenam kali Yohanes 21. Keenam kali 2 murid lagi, yang satu namanya Kleopas, kecewa karena gurunya mati. Mereka pulang kampung, masih ingat tidak? Menuju ke mana? Emmaus. Kecewa. Yesus datang, tapi mereka nggak kenal. Masih ingat ya? Akhirnya sampai rumah di Emmaus, baru mereka terbuka matanya ketika Tuhan kita bacakan roti. Yesus guru kita, balik lagi mereka dua ke Yerusalem. Itu percaya. Puncak dari kekurangan ajaran Petrus itu tercatat di Yohanes 21. Dia kecewa habis. Dia kembali nangkap ikan. Ya. Ini dosa besar, saudara. Sebab di Lukas 5 pertama kali Simon jumpa Yesus, mengalami mujizat yang luar biasa. Begitu kagumnya kepada Tuhan Yesus, Lukas 5 menulis Simon tersungkur dan mengaku mau ikut Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus merubah statusnya. Selama ini kau menjalankan, tapi sekarang kau menjalankan manusia. Karena kecewa, dia kembali ke hidup yang lama, nangkap ikan lagi. Jangan anggap menangkap ikan itu dosa. Tidak. Betul ya? Nggak dosa. Cuma ini kan sudah janji. Maka itu perhatikan Yohanes 21.
Petrus itu saya. Saya nggak tahu malunya bagaimana. Kenapa? Karena Yesus memanggil dia dengan nama lama. Simon, anak Yunus, Simon anak Yunus. Bayangkan kalau kita Petrus yang diubah nama lama kita oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba hari itu dia kembalikan kita ke nama yang lama. Saudara tahu nggak artinya apa? Saudara tahu artinya apa? Saya nggak tahu. Artinya apa? Gagal. Dengan memanggil kembali nama lama, sedablek-dableknya Petrus. Sadar nggak bahwa itu benar? Ya. Loh, jawab sadar. Sadar. Karena engkau kembali hidup yang lama. Jujur, kalau Yesus model kita, maaf ya jangan tersinggung. Kalau Yesus marga Batak, berarti kalau Yesus orang Batak, ini Petrus siapa? Sate. Sate yang lagi saksang. Baik, di antara 12 murid, ya, di antara 12 murid, hanya Tuhan Yesus yang mengizinkan Petrus mengalami semua mujizat. Tidak ada murid yang lain yang diizinkan Tuhan Yesus mengalami mujizat yang dia kerjakan. Air jadi anggur Petrus, yang lain juga. Lazarus bangkit ada juga. Tapi jangan di atas air. Hanya siapa? Mertua sakit disembuhkan. Ya, Mertua Petrus. Yang lain. Telinga Markus yang dia potong, yang lagi mujizat, cuma Petrus. Hanya satu-satunya murid yang begitu diizinkan melihat semua mujizat. Bisa sekurang ajar, aku nggak percaya. Bahkan kalau saudara baca Injil Markus, saudara tahu satu-satunya penulis Injil dari 4 itu yang berkata, sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Coba bayangkan. Kalau saya tambahkan, ini ada 8 tahun Petrusnya, sumpah saudara, aku nggak pernah kenal orang itu. Siapa yang tanya? Gadis kecil. Nanti maka itu saya tanya, kalau Yesus model kita apakan murid yang begini? Sate, sak-sak, banyak banget. Sehingga pagi itu Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat Simon. Ayo makan. Yang tercatat ikan bakar. Maka itu kalau ada murid Yesus nggak suka ikan, harus ditanya, ini pasti belum jadi murid Yesus. Jujur ya, kalau ada yang nggak suka ikan, nggak suka kan? Kalau ikan nila suka Pak. Ikan apa? Ikan nila sama lele. Nggak boleh, lele itu nggak boleh. Pak Gembala sukanya ikan nila dan ikan lele, nggak suka ikan lain. Kalau bisa juga lo serius nih, ada sesungguhnya makan ikan. Maka itu pagi itu dia menyediakan ikan berapa? Saya tanya mereka. Ini saya nggak tahu soal. Kalau saya Petrus, saya nggak bisa makan. Kenapa? Malu. Malu. Saya kurang ajar betul pada guru ini. Bukan itu yang penting. Pada Yesus tanya, Simon anak Yunus, apakah kau mengasihi? Sampai 3 kali. Jawab yang ketiga, dia stres.
Akhirnya dia ngomong, ya Tuhan yang tahu lah, itu aja. Lalu dapat tugas. Ini loh pemimpin. Apa tugasnya? Kalau begitu, coba gembalakanlah Domba-dombaku. Terjemahan yang berkata, beri makan domba-domba. Saya tanya kepada saudara, dengan diberi tugas gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, ini pekerjaan siapa? Loh, memberi makan domba-domba, mengembalakan domba-domba, pekerjaan siapa? Allah. Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Kenapa dia minta gembalakan domba-dombaku? Karena dia akan kembali ke surga. Ya. Lalu siapa yang ngurus domba-domba itu? Katanya, kalau saudara Yesus kalau punya anak buah namanya Petrus, juga Simon diganti Petrus, dan saudara harus pergi dan berani menyerahkan posisi saudara pada orang kayak Petrus, jujur, berani? Loh, berani? Ini membecari orang lain. Saudara, ini yang luar biasa. Atau kalau sinode, ya, sudah istilahnya mengeluarkan salah satu pejabatnya karena melanggar peraturan tata tertib gereja, ya udah dia sama. Suatu hari setelah beberapa saat dia kembali melamar. Kalau kita terima, pasti posisinya kita turunkan. Lu yang tidak? Ya aja karena dia salah kok. Tapi Tuhan Yesus tidak menurunkan posisi Petrus, malah menaik. Masuk akal? Tapi itulah Tuhan kita yang sangat luar biasa, mau menerima. Boleh saya katakan merusak pelayanan dan ujian seperti ini dan memberi posisi yang tak main. Jadi artinya begini, terus aku mau kembali ke surga. Karena aku belum memilih siapa yang akan mewakili aku. Pagi itu, subuh itu, di pinggir danau Galilea, Petrus terpilih. Bukan Yohanes, bukan Yakobus. Jangan tanya saya kenapa pilih dia, itu urusan. Tapi biarlah hati gembala sehebat itu kita miliki. Maaf saya tanya, pernah di gereja saudara menemukan Petrus ini? Sering. Ya, cepat jawab. Pernah di gereja saudara menemukan model-model Petrus begini? Ayo, satu aja sudah buat pusing. Kapan kalau ada dua Petrus di gereja? Maaf ya saya begitu. Terima, jangan diusir. Amin. Setuju? Berat. Belum kayak Yesus kok berat. Seperti ini luar biasa. Ini pemimpin. Nah, lagi sekali bukan saya menginginkan mati. Pemimpin itu harus siap menerima. Amin. Pemimpin itu harus siap membimbing. Pemimpin itu siap memulihkan. Galatia 6 ayat 1.
juga secara teori leadership, secara teori kepemimpinan internasional, nggak bisa model ini. Bagaimana menyangkal 7 kali diterima kembali, nggak diturunkan posisinya, malah dinaikkan, nggak masuk akal. Saudara cari buku leadership, buku kepemimpinan kalangan siapa saja yang ada yang seperti Tuhan Yesus. Ya. Tapi hari ini kita ada di sebuah pertemuan yang judulnya menjadi pemimpin yang siap mendengar, siap memimpin, siap memulihkan, tinggi damai. Udah? Galatia 6 ayat 1. Baca sama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, ya, jadi ada yang salah. Betul? Ada orang melakukan pelanggaran. Maka kamu berarti saya. Oke, maka saya yang rohani harus Kalau Tuhan Yesus berfirman harus ada pilihan. tidak. Ini luar biasa. Maka kita yang rohani harus apa? Memimpin siapa? Ya seorang itu bacanya itu yang melakukan Pelanggaran. Maksudnya, Ya. ulang. Maka saya yang rohani harus memimpin orang yang melakukan pelanggaran itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini roh kembali. Mengapa ditulis dalam roh lemah lembut? Karena Tuhan tahu kita ini kasar. Apa yang jual itu tadi saya bentak. Bisa dia meninggal, kota dia meninggal dia silakan. Udah saya ke kota dia beli sendiri. Maaf. Dalam roh lemah lembut. Amin. Walaupun menjengkelkan. Haleluya. Amin. Lembut walaupun menjengkelkan. Saya keluar dulu. 90% lebih kalau kita mengajar tentang musuh-musuh selalu pakai kalimat ini, berkati orang membenci kamu, betul enggak? Doakan orang memusuhi kamu, ya, kasih terus menanti. Tapi ada satu perintah yang luar biasa. Kasihilah musuh. Saudara merasakan? Kalau kita mengasihi sesuatu, sayang sesuatu, sayang seseorang, itu wujudnya apa? Bentuknya seperti apa? Disia-siakan atau dipeluk-peluk, didekat-dekat? Lu mengasihi. Kalau saudara dapat hadiah, apa ya, handphone baru. Kalau saudara mengasihi handphone itu, dijaga, dirawatnya. Saudara dapat cincin, dapat mobil, ini saya. Kalau Tuhan Yesus berkata, kasihlah musuh. Boleh jawab dari yang kita kasih? Ya jawab, boleh jawab dari yang kita kasih? No. Kasih itu disayang-sayang. Tidak aneh. Ini perintah yang aneh. Kasihlah musuh. Berarti musuh ini berharga atau tidak? Mana ceritanya musuh berharga? Makanya disuruh kasih. Dan ayo kita bertobat. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka siapa? Ayo, maka siapa? Sesuatu diri. Saya yang saya
memimpin orang yang dalam pelanggaran itu jangan benar dalam roh lemah lembut. Coba belajar mana? Kembali ke sikap Tuhan Yesus terhadap Simon. Kasar atau lemah? Luar biasa. Maka itu hari ini kita melihat fakta. Sebagai pemimpin gembala, tugas kita memberi makan. Kalau tugas kita memberi makan seperti Tuhan Yesus saja, ini domba-domba ini bisa jadi makan sendiri. Berarti domba-domba ini bisa menjadi makan sendiri atau tidak? Tidak. Kita yang memberi makan. Ini perintah yang luar biasa. Koma, kok hilang ayatnya? Koma, ya, masalah. Koma, Sambil cari sendiri supaya kamu juga jangan kena banyak koma. Artinya begini, kalau kita harus membimbing melayani pemabuk, awas ikut mabuk. Kalau kita harus melayani maaf seorang pelacur, awas ikut pelacur. Kalau kita harus membimbing orang tukang cuci, awas kita ikut juga. Ini firman luar biasa. Bimbing tuntun mereka sampai pulih. Amin. Cuma satu yang benar. Amin. Sampai pulih. Amin. Wih, itu luar biasa. Saudara, dunia membutuhkan ini. Katakan dunia tidak membutuhkan khotbah bagi. Setuju enggak? Dunia hanya perlu orang yang mau mendengar ceritanya keluh kesah. Kalau saudara pernah dengar profesi psikolog, psikiater, itu fungsi yang paling besar cuma dengar. Pasien gangguan kejiwaan, masalah kecil itu keluh kesah, cerita. Terus terang mendengar itu capek. Betul tidak? Lebih enak ngomong. Lihat itu. Tapi Yesus itu gembala yang mudah. Amin. Lukas 15 ayat 1. Ini contohnya kalau dia mau mendengar. Lukas 15 ayat 1. Ikut 32. Lukas 15 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Saya tanya, dua kelompok orang di zaman ini, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka boleh masuk ke ibadah bait suci tidak? Tidak. Pasti diusir kalau mereka datang. Tapi aneh, coba keluarkan kata biasanya. Kata lain apa biasanya? Sering. Biasanya. Sering. Selalu. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus memberi saya ayat. Nah, sejak hari itu sampai hari ini saya pakai Lukas 15 ayat 1 untuk menghakimi hidup saya sendiri. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai rekan sekerja Tuhan Yesus, kalau dalam 1 minggu saja tidak ada preman-preman, pengedar-pengedar narkoba, tukang judi, tukang mabuk, bahkan sampai pelacur,
yang ada di sekitar saya tinggal. Dalam 1 minggu gak ada seorang pun yang datang kepada saya untuk cari Yesus. Saya langsung hakimi diri saya sendiri. Daniel, kamu ahli Taurat dan orang Farisi akhir zaman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah ditakuti oleh golongan orang berdosa. Bahkan mereka gak takut mencari Yesus. Tapi orang-orang berdosa ini takut kalau ketemu rohaniawan. Betul. Tapi mereka tidak takut ketemu Yesus. Maka itu nilai ukuran seorang pemimpin. Bukan dihitung berapa banyak pengikutnya, khotbahnya bagus atau tidak, persembahannya banyak atau sedikit. Menurut Lukas 15 ayat 1 ini tanda saudara dan saya pemimpin yang benar. Orang-orang berdosa tidak takut ketemu kita untuk cari Yesus. Maka itu pertanyaannya, maaf, kapan terakhir kali orang berdosa cari Yesus dalam kita? Jangan bilang, oh sebelum jalan tol Medan anak itu dibangun. Kalau saya tanya kapan ada orang berdosa cari Yesus dalam sana? Tanggal 9 Oktober waktu saya di bandara aja. Nginap di hotel tempat salah satu anak wanita. Ternyata karyawan namanya Fabi mengalami zaman perubahan hidup waktu ketemu saya. Dia heran. Ini loh nilai seorang hamba Tuhan, ukuran siapa orang berdosa yang ada di sekitar kita tidak takut bertemu Yesus dalam kita. Cek hidup ini. Seorang hamba Tuhan tidak dicek, tidak dinilai dengan rajinnya doa. Makin maaf ya saudara, tidak sedikit gereja punya ukuran, menganggap jemaat itu hebat setia, doa pagi ikut, doa siang ikut, doa sore ikut, doa malam ikut. Sehingga tidak sedikit pemimpin dan gembala menilai ini jemaat yang hebat. Salah, ini jemaat malas. Nah, kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, kapan kerjanya orang ini? Loh, betul atau tidak? Betul. Maka itu kalau sampai ada gereja berkata banyak doa banyak berkah, kurang doa kurang berkah, sedikit doa sedikit berkah, tidak berdoa nggak ada berkah, salah. Justru kebanyakan doa Tuhan pusing. Loh, kenapa Tuhan pusing? Minta. Ini wajah tidak percaya. Minta. Tunjukkan ayat Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat. Mazmur 139 ayat 4. Kiranya lewat firman ini cara doa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Berarti sudah ngomong? Belum. Ini yang saya tahu. Belum ngomong, belum keluar satu perkataan. Baca. Sesungguhnya semuanya yang gimana? Benar. Semua yang dalam hati bukan akan kau ketahui. Telah. Maaf. Setelah tahu firman ini, jangan kaget dulu. Saya cuma tanya, kamu nggak doa panjang-panjang? Tidak
perlu. Loh, kok diam saja? Perlu nggak doa panjang-panjang? Tidak perlu. Tidak. Kita belum ngomong apa-apa dia sudah tahu. Maka itu Alkitab menuliskan renungkan, Ya, bukan bicara banyak-banyak, renungkan. Sebab dia tahu semua. Jadi doa yang benar itu mengizinkan Tuhan yang lebih banyak berbicara kepada kita daripada kita nyerocos sendiri. Yang mana Tuhan sudah tahu semua kita mau ngomong apa, mau minta apa. Jadi lebih baik banyak dia menunggu dia. Karena yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Segala sesuatu. Mari saya buktikan. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Nah, inilah sebuah kerinduan Tuhan Gembala Agung kita untuk kita meneruskan pelayanan kepemimpinan. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan kau. Garis bawahi bertemu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub atau malaikat yang berlutut yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Banyak. Semua. Yang aku perintahkan. Yang akan kuperintahkan kepadamu untuk sampaikan kepadamu. Maaf, saya tanya, saya pernah ngalamin dulu setelah saya bertobat Tuhan. Sebelum saya mengenal firman, saya itu sering kesulitan kalau khotbah di jemaat yang saya ini. Saya pernah punya pengalaman, saya punya catatan khotbah itu 52 tema. Dan saya catat, kenapa 52? Karena setahun itu minggunya 52 kali. Jadi kalau saya khotbah, ya tinggal aja saya. Saya bayangkan, minggu pertama bulan Januari saya khotbah di jemaat saya. Kira-kira saya bulan Oktober masih ingat? Loh, ngerti maksud saya? Ya saya khotbah lagi yang minggu pertama Januari pasti lupa. Jadi, tak apalagi kalau sesering diundang ke gereja lain untuk khotbah. Saya paling gak takut karena saya punya tulisan khotbah di gereja ini tak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, topik yang minggu keberapa itu saya catatin supaya kalau saya diundang lagi saya khotbah yang ini. Wajar gak khotbah seperti ini? Wajar. Tapi setelah tahu kayak ini saya ternyata salah. Kalau pemimpin gembala memberi makan domba hanya dengan 52 menu yang sama tiap tahun diganti. Lalu apa akibatnya? Akibatnya paling fatal. Anak-anak hamba Tuhan seperti ini malas dengan bapak mamanya sendiri karena anaknya sudah hafal. Ya betul tidak. Apalagi dengan kesaksian, ya dengan nyanyian yang sama, apa? Ya saja semuanya semua. Saudara bertobat. Kalau pengalaman Musa ini jadi pengalaman kita, yang Maha Kudus Gembala Agung menyediakan makanan segala sesuatu.
Maaf, akankah kita kehabisan bahan khotbah? Tidak. Tidak. Dan gak cuma kehabisan, pasti yang Tuhan suruh kita beri makan domba-domba ini pasti yang baik. Amin. Amin. Karena segala sesuatu. Nah, keluarkan dua kata penting: bertemu dan berbicara. Wih, pokoknya sejak pertama kali itu tahun 70-an akhir, saya mengalami revolusi, saya mengalami inovasi, saya mengalami pembaruan total di hidup ini dalam hal mengajar. Karena sesuatu yang baru pasti muncul. Maaf, saya tanya, kalau jemaat, kalau orang-orang lain mendengar kita mengajar dan selalu ada hal yang baru, semangat atau ngantuk? Semangat. Nah, maka kita balik. Kalau orang yang mendengar kita baru 5 menit, berarti kita ajarkan Yang lama. nggak ada yang baru. Ini contoh segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ayo cepat ya. Oh, stop. Ini dulu saya lupa. Jadi kalau Tuhan itu bertemu kita, yakinkan Dia pasti berbicara. Amin. Amin. Jadi kalau kita lagi bersekutu dengan Tuhan, terus Tuhan hadir, Dia pasti berbicara. Maka itu keluarkan dua kata kerja penting: bertemu dan berbicara. Ya begini, kriteria. Kalau suatu hari saudara ketemu seseorang, sahabat, perlu jam 8 pagi saudara telepon, dijawab warganya, oh masih berdoa. Ya udah, jam 12 saudara telepon lagi, jawabannya sama, masih berdoa. Karena perlu saudara telepon lagi jam 4 sore, jawabannya sama, masih berdoa. Ya, kantor sudah tutup, percuma hubungi dia, biar besok. Nah, besok saudara telepon lagi. Pertanyaannya bukan berapa jam kamu berdoa. Kalau dia betul doa mulai jam 8 sampai jam 4 sore, telepon masih berdoa, jadi dia doa berapa jam? Sesuatu berapa jam? 8 jam. 8 jam. Nah, kita nggak tahu dia mulai jam berapa. Kalau dia mulai jam 6, ya kita kan teleponnya jam 8. Kalau dia mulai jam 6, lalu kita telepon jam 4 masih doa, mungkin dia selesai jam 6 lagi. Jadi berapa jam? Nah, pertanyaannya begini, kamu doa segitu lama, Tuhan bicara apa pada kamu? Kalau jawab enggak, itu tidur kamu udah gitu saja. Doa segitu lama kok tidak ngomong apa-apa, berarti kau melanggar firman ini. Apabila aku bertemu dengan engkau, aku pasti berbicara tentang berapa lama? Segala sesuatu. Oke, saya beri pertanyaan. Kalau kita doa punya waktu 6 jam, jawab, cukup gak 6 jam itu kita menampung semua yang kita dengar tentang segala sesuatu dari dia? Jawab, cukup gak 6 jam? Nah, cukup. Misalnya kita sanggup doa 24 jam, kita gak ngomong apa-apa, karena Tuhan yang mau bicara kepada kita 24 jam, kita gak kemana-mana. Cukup dia menyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu. Ini maka di konsep doa harus kita ubah. Bukan berapa panjangnya kita ngomong kepada Tuhan, ayo dibangun. Lebih baik berapa panjang kita berbicara kepada Dia. Kenapa kita nggak perlu ngomong panjang-panjang? Tadi doa
ayat 4, 139 Mazmur, karena Dia sudah mengetahui. tahu. Dia tahu kita mau ngomong apa. Nah, kalau dia tahu mau ngomong apa, kalau dia tahu kita mau ngomong apa, lebih baik kita minta dia mau ngomong. Amin, amin. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu semua yang ada di sekitar kita, kan lebih baik kita yang diam, dia bicara. Sebab kita masih banyak hal yang belum tahu di isi hati. Lu ya, apalagi kalau kita pakai konsep Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat yang maaf karena saya itu betul-betul berusaha untuk mengerti. Saya pernah doa pakai stopwatch untuk menghitung berapa menit saya doa dan tidak ada yang terulang. Nah, coba saudara sekali-kali pakai stopwatch juga untuk hitung berapa menit kira-kira mampu doa 1 jam tidak ada yang diulang. Lu jangan saya tanya kok. Saya coba berkali-kali, ternyata maksimal 5 menit dan sudah capek mau ngomong apa lagi. Begitu masuk menit ke-6 sudah boleh lagi ngomong. Ulang lagi. Dari situ saya bertobat tentang doa, karena dia sangat tahu isi hati saya. Tapi saya yang belum tahu banyak tentang isi hati, lebih baik saya banyak diam, biar dia banyak ngomong. Setuju? Setuju. Maka dengan pola hidup seperti ini, seorang gembala tidak akan pernah kekurangan bahan makan untuk memberikan. Amin, 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 amin. Suara itu karena nggak mungkin kita tidak bisa melakukan apa. Setuju? Oke, Yohanes 11 ayat 8. Ini luar biasa. Sebab baca. Sebab segala. Stop dulu. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Jawabnya saya cari. Jangan khawatir, kopi sedang diisi di luar sana. Habis ini kita ngopi, oke? Yang di rumah ngopi sendiri. Ini luar biasa. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Lalu apa itu segala? Apa itu sebagian firman? Nanti kita akan lihat. Sebab bagi saya, segala firman yang kau sampaikan kepada Yesus telah sampaikan kepada kita. Apa hasilnya? Maka mereka dunia ini telah menerima apa? Segala firman. terus mereka tahu benar-benar apa yang dunia tahu benar-benar, bahwa Yesus datang daripada Bapa. Setelah tahu benar-benar Yesus ini diutus siapa, dan mereka percaya bahwa engkau Bapa yang telah mengutus Yesus. Karena ini kebenaran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berarti ada otoritas kan? Otoritas itu ada di segala firman. Amin. Saya ulangi, otoritas itu ada di segala firman. Karena firman itu benar. Amin, tidak boleh diganggu. Ketika segala firman diterima oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajarkan segala firman juga, berarti tidak ada yang dikurangi.
maka yang mendengar itu tahu benar-benar Yesus itu diutuskan. Saya tanya kepada saudara, semua kita sebagai hamba Tuhan wajib punya surat tugas dari sinode. Karena negara hukum. Tapi pertanyaan saya, yang setan hargai dan yang kuasa gelap hormati, itu otoritas dari sinode atau otoritas dari Bapa di surga? Jelas. Bawalah surat tugas sebelum apa? Saya tanda bisa baca. Nah, maka itu kalau kita melayani, jangan tunjukkan di surat tugas. Saya kan ini sasaran model apa? Saya kan gitu. Tapi kalau setan tahu saudara dan saya diutus dari surga, setan mikir ini luar biasa. Yohanes 12 ayat 26. Apa akibatnya seorang gembala, seorang pemimpin, seorang yang diurapi? Barang siapa melayani Yesus, terus kan? Ia harus mengikut Yesus. Betul? Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayananku pelayan Yesus akan berada. Akibatnya, barang siapa melayani Yesus, ia akan mati membawa. Yes, amen. Apa akibatnya? Kalau setan tahu bahwa saudara dan saya itu sebagai pelayan Yesus dan Bapa menghormati, itu setan bagaimana? Apa? Setan akan memberi, tapi maaf, setan nggak kenal surat tugas dari gereja, setuju nggak? Setan nggak kenal surat jabatan, nggak tahu. Tapi kalau setan tahu bahwa kita dihormati oleh Bapa, yakin pelayanan kita pasti. Ternyata saudara dan saya bisa dihormati oleh Bapa kalau kita melayani Yesus dengan dua kriteria. Satu, harus mengikut Yesus. Dua, di mana Yesus ada, di situ pelayanan. Nah, dari ayat ini saya belajar, ternyata ada 3 model lagi hamba Tuhan. Jangan marah ya, saya ngomong ini gak ada ayatnya, cuma penemuan. Barang siapa melayani organisasi, ada gak hamba Tuhan melayani organisasi? Ada, banyak. Banyak. Ya, kalau organisasi A nggak memberi tunjangan hidup, pindah organisasi B. Ada nggak? Ada. Di sini nggak. Maaf, tidak sedikit hamba Tuhan itu hamba organisasi. Hamba organisasi harus mengikuti organisasi dan dihormati. Dan di mana organisasi melayani, di situ hamba organisasi akan menghormati. Barang siapa melayani organisasi akan dihormati situasi model. Tapi ini saya jangan dulu. Hamba Tuhan model berikut. Barang siapa melayani uang, ada? Ada, banyak. Banyak. Barang siapa melayani uang, ia harus menuntut uang. Susah bener. Iya toh? Ya. Barang siapa melayani uang, ia harus mengikuti uang. Mengikuti orang kaya dulu. Dan di mana uang itu berada? Di mana orang itu berada, di situlah uang akan berada. Dan barang siapa melayani uang, dihormati setan. Nah, yang berikut ini agak celaka. Barang siapa melayani istri,
Lu paham? Iya harus. Disetir istrinya. Loh, saya tanya ada juga. Ada. Dikit-dikit tunggu ibu gembala. Dikit-dikit tunggu ibu gembala. Jadi fungsi bapak gembala. Paham? Siapa mengikut istri, dia harus mengikut istri. Dan mana ada istri ada, di situ pelayanan istri ada. Barang siapa melayani istri, ia mati, Pak. Anaknya nggak dibawa ke daerah kering pelayanan. Saya juga heran, kenapa disuruh saya konsep? Ayo, masing-masing kita jujur. Dan 4 model hamba yang kita yang jawab dalam hati saya mulut. Luar biasa firman segala firman. Saya tanya, kalau kita punya waktu 12 jam sehari berdoa, cukuplah segala firman itu nyata di hidup kita? Tidak. Nggak cukup, saudara. Misalnya, ada di antara kita setahun tidak kemana-mana doa saja. Maka ini cuma ilustrasi. Mungkinkah setahun setelah amin? Oh, saudara-saudara, saya sudah dapat segala firman. Mungkin enggak? Enggak. Tidak. Biarlah konsep ini ada di hidup kita. Hanya satu, supaya kita mampu memberi badan doa. Karena kita rajin bersekutu dengan sumber manfaat. Amin. Sehingga jemaat yang kita layani, tetangga-tetangga kita layani, makanannya bergizi karena langsung dari tahta surga. Gak habis-habis. Segala. Yohanes 14:26. Kenapa saya panjang-panjang lagi? Karena saya lihat makanan belum datang kelebihan. Yang baru ada kopi dan teh sekian ada. Ya, lanjut. Tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan berapa segala sesuatu kepada kita, dan bukan cuma mengajar, dia juga tugasnya mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus lakukan. Pertanyaan, kalau ada Roh Kudus di hidup kita bakal lupa firman? Tidak. Karena dia mengingatkan. Sekali-kali tanya jemaat, saudara-saudara, apa tugasnya 2 minggu yang lalu? Sekali-kali. Biasanya jawab apa jemaat biasa. Ayo jawab apa? Jadi jemaat. lupa. Nah, kenapa firman Tuhan gampang lupa, tapi firman Mama Tuhan ingat terus? Enggak, amin. Saya balik pertanyaan. Berarti mana lebih mudah, mengingat firman Tuhan atau firman Mama Tuhan? Ingat mertua. Nah, kenapa firman Mama Mertua kamu ingat? Karena kerenungan siang dan malam. Loh, fakta tidak? Mama Mertua berfirman 30 tahun lalu masih ingat. Karena direnungkan tiap hari. Ayo bertobat. Dari sekali. Firman tetangga lebih hafal. Ayo kita berubah. Beri tempat firman itu segala-galanya di hidup. Saya tanya lagi, kalau tugas Roh Kudus itu mengajar kita tentang berapa hal? Segala. Pertanyaan saya, seandainya kita punya waktu 7 hari, tidak kemana-mana, hanya dengan Roh Kudus guru hebat ini mengajar,
Apakah segala sesuatu selesai dalam tujuan? Tidak. Ayolah merubah konsep doa kita. Amen. Mulai hari ini bukan kita yang banyak bicara, karena sebelum kita bicara Bapak sudah tahu semua. Lebih baik Dia yang berbicara. Amen. Dan kita belum tahu apa yang dalam Islam. 1 Korintus 2 ayat ke-10. Wih, ini luar biasa. Ibu yang baju putih nona atau ibu? Ya kamu, ibu lari. Oh iya, itu nona atau ibu yang kurus baju putih? Saya tanya, makannya sudah datang belum? Sudah. Nggak ada. Oke, Bapak, oke lagi. Karena kepada siapa? Kepada kita. Karena kepada siapa? Kita. Tuhan ngapain? Telah menyatakannya oleh Roh. Sebab tugas Roh Kudus itu apa? Menyelidiki segala sesuatu. Tadi waktu kami turun mobil, ada spanduk di depan. Ternyata saya mengatakan ke sore. Kenapa? Roh yang antusias. Roh yang antusias. Roh yang antusias. Itu nanti jam 5. Ini dia. Saudara, semalam saya belum bisa tidur itu setengah 2 kali. Karena banyak yang saya masih kerja. Setengah 4 harus bangun. Karena jam 4. Saudara lihat saya nonton sampai ada antusias. Ada Roh Kudus. Itu luar biasa. Enggak pernah ada yang bilang, apalagi kalau kita ingat, kalau saya dibuka ayat kitabnya, Ratapan 3 ayat 3, selalu bangun tiap pagi. Amin. Besar Setia. Kalau tiap pagi kita mendapat hal-hal yang baru, itu pasti semangat kita. Jangan sendiri. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Lagi sekali. Kenapa? Pak? Kenapa Pak dia? Oh beri. Oh makan siang nanti. Oh berarti saya salah nih. Nggak bisa makan siang. Oke nanti ya. Coba besok ya sudah. Oke. Kalau kita punya waktu 10 hari, tidak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain, hanya diam supaya Roh Kudus mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. 10 hari itu cukup atau tidak? Tidak. Tidak cukup. Dan hebatnya lagi, karena kalau ada kalimat disebutkan segala sesuatu, itu nggak bisa koma, harus titik. Kenapa? Sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi kenapa untuk tugas Roh Kudus yang mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu koma? Ternyata masih ada hal lagi. Baca, bahkan hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan kita. Yes. Amin. Mau memberi waktu berapa lama lagi sampai ayat 1 ayat ini terjadi? Mengerti tidak? Amin. Amin. Nggak cukup. Nggak cukup. Misalnya, ini misalnya, nggak mungkin masalah. Umur saya berapa bulan lagi? 70 tahun. Misalnya saya hidup 20 tahun juga ngapa-ngapain, hanya untuk mendengar dia mengajar diri tentang segala sesuatu, menyampaikan segala firman. Selesai 20 tahun. Belum. Tidak cukup. Tidak. Maka jangan puas. Kalau ada yang tanya, kamu sehari kuat doa berapa jam? Aduh, jangan bilang jam. 1 jam saya tersiksa. Oh, aku 4 jam. Bukan. Seminggu kamu kuat puasa berapa hari? Jangan bilang hari.
ini kita mengerti. Bukan berapa lama puasa, berapa hari, bukan berapa lama berdoa. Pertanyaan, berapa banyak yang Tuhan sampaikan? Amin. Karena semua pakai istilah segala dan segala Sesuatu. Nah, Amin. saya minta kurangi banyak baca buku rohani, lebih baik baca buku ilmu pengetahuan untuk memperlengkapi kita dalam mengajar. Karena buku rohani itu tulisan orang. Yang Alkitab tulis kita belum menguasai semua, kita buku yang lain. Ya. Saya baca buku, tapi bukan buku rohani, saya baca buku yang lain tentang kesehatan, tentang teknologi, dan macam-macam yang ada zaman sekarang. Sehingga kalau saya ketemu orang-orang muda, saya bisa ngimbangi apa yang mereka pikir. Nanti jalan ini luar biasa. Ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 terakhir. Tetapi apabila ia datang, siapa? Dia itu roh kebenaran. Apa tugasnya? Memimpin. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Stop dulu. Kembali atas seluruh segala. Aku sudah. Ayat ini yang menyadarkan saya akan pertanyaan yang lama. Petrus nulis berapa surat di perjanjian baru? Petrus 1 Petrus 1, 2. 1 dan 2 Petrus. Paulus nulis berapa surat? Surat Paulus itu Roma sampai Ibrani itu 14. Terima kasih. Saya bingung. Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus tidak? Memang. Paulus pernah jadi muridnya Yesus tidak? Tidak. Tidak. Waktu dia masih bernama Saulus, benci pada Yesus itu sampai keluar bunuh-bunuh. Makanya dia membunuh Stefanus. Walaupun bukan tangan dia, tapi dia memiliki lempar dia. Dia itu kalau mendengar jemaat Yesus, murid Yesus, itu mendidih darahnya. Ini orang-orang jiwa bahaya. Tiba-tiba menuju ke Damaskus, Yesus kata sini. Ya, jalan lurus. Ya, pertanyaan saya. Tuhan Yesus pernah meninggalkan buku nggak untuk Paulus belajar? Tidak. Tuhan Yesus pernah buka sekolah kita nggak untuk Tidak. Paulus belajar? Tidak. Karena coba buka 14 kitab yang ditulis Paulus itu kurang lebih 90% Tuhan Yesus belum pernah satu kali ngomong. Saya juga pusing lagi. Dari mana saudara kita ini bisa menemukan rahasia-rahasia kebenaran? Karunia Roh Kudus, 2 Roh Kudus, tentang diaken, tentang gereja, kedatangan Yesus. Mana Yesus pernah ngajar Paulus? Nah, setelah sampai di Yohanes 16 ayat 14, berarti siapa gurunya Paulus? Kudus. Yang mampu membawa Paulus ke dalam seluruh. Ingat tadi Yohanes 17 ayat 8, engkau Bapa telah menyampaikan kepadaku segala firman. Yohanes 14:26, Roh Kudus mampu mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. 1 Korintus 10, Roh Kudus mampu mengajar kita untuk menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang masih tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Mau kehabisan bahan apa untuk memberi makan, untuk membimbing, untuk memulihkan orang dari kehancuran kerusakan
ini baru. Ternyata sebagian firman itu doktrin, dogma. Saudara, maaf saya semua, tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Jawab ya. Tapi aneh, sumbernya firman, tapi kenapa muaranya perpecahan? Ya. Betul. Betul. Orang Katolik mau diajak pindah ke Pentakosta? Pernah. Orang Pentakosta mau diajak pindah ke Protestan? Enggak. Orang Advent mau masuk ke Baptis? Enggak. Orang Baptis mau pindah ke Katolik? Doktrin yang sumbernya sama, yang harusnya membawa pesan, karena sumbernya sama. Tapi kenapa? Dan jahatnya orang yang pegang satu doktrin pasti menyalahkan doktrin yang lain. Ya, betul. Kasihan Tuhan. Maka itu hari ini, ayo kita kembali ke Alkitab. Bukan ke doktrin ini, doktrin itu. Amin. Karena segala firman, segala sesuatu, segala itu harus kita kejar dalam hidup. 1 jam 27 menit saya berdiri. Nggak habis. Luar biasa kudus. Amin. Tapi ayo hari ini hidup di firman. Amin. Gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, bahan makanan yang ada dari Roh Kudus. Amin. Yang kita nggak akan bisa. Percaya bahwa kita mampu jadi pemimpin yang bisa mendengar, bisa membimbing, dan bisa memulihkan orang. Karena bahannya satu dari Roh Kudus. Serusak apa orang itu, sejak apa, sekurang ajar apa, dia tetap sama. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Allah. Saya suka berdoa dengan lagu ini. Ku mau mengikuti kehendakmu, bukan dogma, doktrin. Kalau kita mengikuti kehendaknya, lalu kita punya tekad selalu menyenangkan hati, hidup akan dipakai Tuhan. Amin.